Oke. Oke. Loh, kenapa ini? Nah, jadi caranya yang pertama itu kita buka Evius-nya dulu. Habis Evius-nya kita create a new Evius file. Jadi yang ini. Nah, di sini karena data yang kita analisis itu adalah data bulanan, jadi kita ganti frekuensi yang annual, kita ganti jadi monthly. Nah, start date-nya itu sesuai kasus ya, sesuai kasus yang ada di modul itu tahun 2016, bulan 1, tanggal 1, sampai berakhirnya tahun 2020, bulan 12, tanggal 31. Jadi ada 5 tahun yang dihitungnya per bulan, seperti itu. Terus kita klik OK. Nah, akan muncul kayak gini tampilannya. Setelah itu kita klik Quick, habis itu kita empty group. Nah, akan muncul seperti ini data per bulannya. Jadi ini ada 2016 MON 1, 2016 MON 2, gitu-gitu sampai tahun 2020 bulan ke-12. Setelah itu, caranya selanjutnya kita input datanya. Input data yang sudah disediakan di modul. Mungkin teman-teman terlebih dahulu itu nge-input ke Excel dulu biar gampang nanti langsung di-copy di sini. Jadi di sini aku udah buat udah input tadi. Kita contohin yang yang konsumen ya, yang data konsumen. Nah, sini udah ada harga konsumen. Nah, kita copy. Jadi kita masukin di sini, kita pastekan di sini. Nah, kayak gini. Yang ini yang share 01 itu bisa kita ganti dengan harga konsumen. Rename. Nah, setelah itu udah ada data, udah kita input data, udah berhasil datanya diinput. Setelah itu kita mungkin ini bisa di close karena udah ada di sini. Nah, ini yang harga konsumen di sini kita bisa double klik gitu. Langsung muncul kayak gini. Setelah itu kita view. Nah, jadi di sini itu yang pertama urutannya itu kita udah input data. Nah, dari input data ini karena datanya itu time series atau durasi waktu, jadi kita perlu mengetahui apakah data yang kita dapatkan itu stasioner apa tidak gitu. Kalau tidak stasioner berarti data itu nggak bisa dianalisis kayak gitu ya. Jadi perlu adanya uji stasioner terlebih dahulu. Caranya gimana? Nah, yang tadi yang dari harga konsumen yang udah kita input itu kita double klik. Habis itu kita view. Di sini ada unit root test. Unit root test, kita klik. Nah, di sini ada test for unit root in, itu ada level, ada first difference, ada second difference. Nah, di sini itu ada tiga tingkatan ya, ada tingkat level, ada tingkat first difference, sama second difference. Nah, caranya kita pakai tingkatan yang mana? Pasti gitu kan teman-teman bertanya. Nah, caranya yang pertama, kita analisis dulu pakai tingkat level. Level itu adalah tingkat paling rendah, terus dilanjutkan first difference, dan tingkat second difference. Nah, kita uji di tingkat level terlebih dahulu. Dari sini, yang include in test equation, itu kita ganti pakai trend and intercept. Terus kita OK. Nah, muncul kayak gini. Ini tampilannya. Nah, di sini kita lihat uji stasioner kita itu berhasil apa enggak, bisa enggak datanya kita analisis gitu kan ya. Cara lihatnya itu dari probability-nya. Di sini probability-nya itu 0,0320. Nah, dari sini data di sini dari nilai yang ini berarti itu kita udah lewat uji stasioner. Kenapa? Karena tingkat probability yang kita dapatkan dari hasil uji stasioner itu lebih kecil dari tingkat signifikasi data kita. Tingkat signifikasi data kita contohnya 5% gitu kan. Tingkat kesalahan, tingkat keakuratan data gitu. Atau 0,05. Nah, ini kan lebih kecil ya probability-nya. Sehingga pada tingkat level, itu data yang kita dapatkan sudah stasioner.
Jadi bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi apabila probability yang kita dapatkan ini contohnya lebih besar dari 0,05 atau mungkin di sini probability-nya kita dapat itu 0,07. Berarti kan probability data yang kita input tadi kan itu lebih besar dibandingkan tingkat signifikasi data kita yang 5%. Jadi kita uji pakai tingkat first difference kayak gitu. Jadi kalau first difference levelnya dia menunjukkan belum stasioner, kita lanjut ke first difference. Kalau di first difference belum stasioner, kita lanjut ke second difference. Kayak gitu ya teman-teman. Bisa ya paham sampai sini ya? Paham teman-teman? Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, di sini udah stasioner, menunjukkan data yang kita input tadi, atau data yang kita analisis tadi, udah stasioner. Nah, gimana caranya kalau udah stasioner? Mungkin di sini kita bisa save dulu ya. Cara save-nya, ingat di freeze dulu ya, di freeze. Habis itu kita ganti name-nya. Mungkin kita bisa buat uji stasioner, gitu. Nah, habis itu ini kita bisa kita tutup. Nah, cara selanjutnya itu kita mengetahui model dari data yang kita input. Jadi nanti kita kan akhir dari atau output dari analisis data yang kita lakukan itu untuk mengetahui apakah volatilitas dari data yang kita dapatkan itu tinggi, rendah, atau sangat tinggi. Itu yang bakalan kita cari dari analisis data ini. Nah, urutannya tadi yang pertama kita uji stasioner terlebih dahulu. Setelah lolos uji stasioner, kita lanjutkan untuk mengetahui model mana yang bagus kita lakuin. Caranya untuk mengetahui model mana yang kita lakuin atau yang kita gunain, itu caranya pakai view. Di sini ada Corellogram. Nah, kan tadi kita tingkat stasionernya itu kan pada tingkat level. Nah, kita ikuti juga Corellogramnya off level juga. Seandainya teman-teman di situ mendapatkan stasionernya pada tingkat first difference, berarti untuk mengetahui Corellogramnya kita ikuti yang first difference juga, kayak gitu ya. Jadi tadi kebetulan data kita itu udah stasioner di tingkat level. Jadi kita melihat Corellogramnya di tingkat level, kayak gitu. Terus kita oke. Nah, di sini muncul kayak gini. Ada Corellogram of harga konsumen. Di sini ada autocorrelation sama partial correlation. Nah, di sini untuk mengetahui di sini kita untuk mengetahui model yang terbaik yang bakal kita gunain. Partial correlation itu menandakan AR, dan autocorrelation itu menandakan MA. Jadi kan kita uji di sini itu ARMA, model ARMA namanya, model ARMA, R dan MA. R-nya itu kita baca dari partial correlation, sama MA itu dari autocorrelation. Cara bacanya gimana? Nah, gini. Cara bacanya itu mungkin, dilihat ada di sini kan garis putus-putus yang ini. Garis putus-putus ini, kita lihat partial correlation-nya diagram mana yang lewat dari garis putus-putus. Ini ada satu kan ya. Jadi lihat diagramnya itu ada ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kita lihat yang partial correlation-nya itu yang lewat dari garis putus-putus itu adalah diagram yang 1. Nah, sedangkan di autocorrelation itu ada diagram 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 di autocorrelation dan ada 1 di partial correlation. Nah, caranya gimana menggabungkan model itu? Modelnya itu kan tadi model ARMA. Model ARMA itu berarti bacanya 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan 1, 5. Kayak gitu cara bacanya. Kan kita baca dari partial correlation dulu, terus ke autocorrelation. Nah, jadi bingung, kita udah dapat model nih, model 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Model mana sih yang paling bagus gitu ya? Model mana sih yang paling yang kita gunain, masa semua kayak gitu kan, pasti teman-teman juga pada nanya kayak gitu. Jadi caranya untuk kita model mana yang bakalan kita gunain, itu caranya kita kita klik quick, terus kita estimate equation. Itu kita di sini buat rumusnya itu harga konsumen C, ini ingat ya teman-teman, AR, jadi
AR-nya tadi kan kita coba 1 ya, kan modalnya tadi kan ada 11, 12, 13, 14, 15. Nah, mungkin kita di sini cobanya AR1, MA1. Nih, kayak gini ya tulisnya. Habis itu kita oke. Ini ada muncul ini. Jadi kita freeze dulu ya, biar kita bisa bandingin datanya. Nah, ini kita hapus. Habis itu kita coba lagi, quick. Lakuin hal yang sama juga yang kayak tadi, tapi di sini kita ganti ARMA-nya. Contohnya kita coba, itu tadi kan ada di korelogramnya itu kan ada 11, 12, 13, 14, 15 yang tidak melebihi garis putus-putus. Nah, kita coba juga kayak gimana sih kalau AR-nya yang 1, MA-nya 0. Jadi kita coba dari tingkat yang paling kecil kayak gitu ya. Jadi kita coba yang AR-nya 1, MA-nya 0 gitu. MA-nya nggak usah ditulis karena 0 gitu. Jadi kita okekan lagi. Hasilnya ini. Kita coba lagi ya. Ini untuk perbandingan data aja biar teman-teman paham nanti. Ini kita delete lagi. Terus kita coba lagi yang quick. Terus estimate equation. Terus kita coba lagi kalau AR-nya 0, MA-nya 1. Berarti AR-nya nggak usah ditulis, terus langsung MA-nya 1. Nih. Nah, ini hasilnya. Mungkin kita coba lagi, satu lagi pembanding. Itu kita buat AR-nya 1, MA-nya 2 gitu. Kita coba lagi, quick. Habis itu estimate equation. Sama kayak yang tadi. AR-nya 1, MA-nya 2. Udah. Ini hasilnya. Jadi kita bandingkan. Cara bandinginnya gimana dari tabel-tabel yang kita hasilkan gitu ya. Nah, dari sini kita bandingkannya itu dari nilai Akaike info criterion sama Schwarz criterion. Caranya gimana? Kita cari nilai dari Akaike info criterion dan Schwarz criterion yang paling kecil dari semua model yang kita coba. Kayak gitu. Jadi kita lihat di sini. Kita bandingin yang ini coba. AR1 sama ARMA 12 itu Akaike info kriterianya itu 14,8 dan Schwarz kriterianya itu 15,03. Kita bandingin sama AR1 atau ARMA 10. Ini kan bacanya ARMA 10 ya. AR-nya 1, MA-nya 0. Jadi MA-nya nggak ditulisin di sini. Jadi Akaike info kriterianya di sini itu 14,87. Nah, ini kan lebih kecil ya dibanding ini. Nah, ini mungkin bisa kita delete dulu ya. Soalnya udah biar kelihatan yang lainnya, penuh ininya. Udah, jadi ini ya. Kita bandingin lagi sama yang ini. AR0 sama MA1 atau ARMA 01 gitu kan. Kita lihat Akaike info kriterianya itu sebesar 15. Lah, malah lebih besar kan ya. Berarti masih ini ya yang lebih kecil. Kita delete lagi. Nah, itu kita bandingin sama yang nilainya yang ARMA 11. ARMA 11 nilai AIC-nya itu 14,7 dan Schwarz kriterianya itu 14,91. Nah, lebih kecil ya yang ini ya, ARMA 11. Nah, berarti dari data ini, model terbaik yang bakal kita gunain itu adalah ARMA 11. Gitu ya. Jadi ini bisa kita delete. Nah, ini kita name. Mungkin bisa dibuat ARMA 11 harga konsumen. Oh, nggak bisa ya. Dah, kita tutup ya, udah bisa kayak gini. Nah, setelah kita udah dapat model terbaik nih, model terbaiknya itu ARMA 11. Nah, kita lanjut lagi, tahap selanjutnya.
Kita ulangi lagi ya rumusnya tadi, harga konsumen C, kan tadi model yang kita gunain itu kan ARMA 11. Nih, setelah itu tahap selanjutnya itu kita perlu tahu juga setelah lulus setelah lolos tahap mengetahui model, kita lanjutkan untuk mengetahui apakah dia memiliki heteroskedastisitas, ya itu. Kita klik view, habis itu residual diagnostic, terus kita uji yang heteroskedasticity-nya. Caranya kayak gitu ya, view, terus residual diagnostic, terus heteroskedasticity test. Nah, di sini kita pakai yang white untuk melihat heterosnya. Apakah data yang kita gunakan itu sudah heteros apa enggak gitu. Kita pilih white, terus ini mungkin bisa dihilangin yang include white cross term, atau oke kan. Nah, hasilnya ini. Cara bacanya gimana? Nah, cara baca dari heterosnya ini, apakah data kita itu udah lolos tahap heteros, kita lihatnya dari nilai F statistik. Oke, bentar ya. Oke, jadi ini ada, kita lihat apakah data kita itu udah heteros apa belum heteros gitu kan ya. Kita lihat dari F statistiknya. Nah, di sini menunjukkan probability-nya F455-nya itu 0,0. Sedangkan taraf signifikasi atau taraf kesalahan data kita tadi 5%. Berarti lebih kecil dari taraf yang kita tentukan atau alpanya. Nah, di sini berarti dari data yang kita dapatkan itu sudah heteros. Nah, gimana kalau hasilnya itu lebih besar dari 0,05 gitu, atau 0,06 nih dapatnya di sini. Itu menandakan data yang masih kita analisis itu homoskedasticity atau seragam gitu. Jadi kita harus heteros nih datanya biar bisa dianalisis kayak gitu ya. Kalau gimana kalau dapatnya homos Kak gitu kan. Nah, jadi datanya cara lainnya itu kita naikkan taraf signifikasi kita mungkin jadi 10% kayak gitu. Biar dia data heteros. Setelah sudah heteros, kita lanjut ke tahap selanjutnya itu untuk mengetahui apakah dia punya arch effect atau enggak gitu. Caranya gimana? Nah, dari yang heteros ini kita lanjut ke views, residual diagnostic, terus sama kayak yang tadi heteroskedasticity test, tapi ini kita ganti. Tadi kan white, sekarang itu arch. Kita okekan aja. Nah, di sini yang arch effect-nya itu kita lihat dari F statistiknya juga. Kita lihat di sini nilainya 0,015. Berarti kan lebih kecil dari taraf signifikasi kita, sebesar 5%. Jadi berarti dapat kita simpulkan data yang kita input itu udah heteros, udah memiliki arch effect. Nah, setelah udah punya udah lolos tahap uji stasioner, lolos heteros juga, udah lolos arch effect juga. Nah, tahap selanjutnya itu, ini mungkin bisa teman-teman nanti itu kalau pengerjaan modulnya bisa di screenshot gitu ya, dijelasin gitu di sesuai permintaan tugasnya kayak gitu. Nah, setelah ini udah lolos heterosnya, udah punya arch effect. Sekarang kita lihat arch guts-nya. Arch guts-nya itu caranya kita lihat dari view. Oh, bukan. Kita dari quick. Terus estimate equation. Kita sama harga konsumen. Oh, bukan, kita ini aja langsung. Bedanya tadi kan kita di sini itu untuk mengetahui yang model tadi kan. Kita lihat modelnya ini berapa nilai AIC-nya. Jadi caranya untuk melihat dia arch guts-nya itu, kita lihat dari metodenya ini, kita ganti jadi arch. Tadi kan pakai LS. Nah, untuk mengetahui arch guts-nya, kita ganti jadi arch ininya. Sudah, setelah itu kita ketik lagi rumusnya harga konsumen C, langsung aja
Tadi kan model yang terbaik kita gunakan itu kan 1-1. Nah, berarti arts-nya 1, guts-nya 1. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi langsung diokekan aja. Aduh. Bentar. Nah, jadi hasilnya ini. Arts guts-nya ini. Ini hasilnya. Jadi bisa kita copy. Udah teks aja ya, kita copy. Nah, kita beralih ke modul. Mana modulnya? Kita kan tadi udah tahap arts guts ya. Nah, sampai di tahap arts guts, kita udah tahu volatilitasnya itu apakah rendah, apakah tinggi dari data yang kita dapatkan, kayak gitu. Itu yang arts guts itu adalah tahap terakhir dari penggunaan EVIUS-nya. Ini. Nah, jadi di sini ini metode arts guts-nya ya. Arts guts-nya itu kita lihat ada rumus yang ini, rumus. Kita tadi kan uji harga konsumen. Nah, harga konsumen itu ada di rumus yang ketiga ini yang aku kuningin ini. Nah, cara lihatnya gimana? Nah, ini mungkin bisa langsung kita kecilin dulu. Ke Excel. Excel kan biar lebih gampang nanti hitungnya ya. Mungkin sini. Ini. Nah, kita copy di sini coba ya. Nah, ini ya. Ini tadi data dari EVIUS-nya tadi. Ini sama yang ini. Udah ituin lagi tadi. Ini. Nah, caranya gimana? Masukin ke rumus yang ini. Nah, caranya itu ini ada alpha 0. Alpha 0 itu adalah konstanta. Konstanta tadi itu disimbolkan dengan C yang ada di EVIUS itu sebesar 2168. Itu dimasukin ke alpha 0 ditambah alpha 1. Alpha 1 itu adalah resit yang ini, nilai resit itu sama dengan alpha 1 dimasukin ke sini. Sedangkan yang beta 1 itu adalah nilai GARS-nya di sini dimasukin ke beta 1 yang ini. Jadi didapatkan hasil 1,19. 1,19 ini dari mana? Dari alpha plus beta. Alpha 1 plus beta 1. Jadi kan di ini 0,82 ditambah 0,36 itu hasilnya 1,19. Jadi pengelompokannya dari hasil ini itu termasuk extremely high atau cuman high aja atau masih low gitu. Caranya kita lihat dari modulnya. Modulnya udah lengkap, teman-teman nanti bisa dibaca lagi kalau ada yang kurang paham. Nah, ini ada ya. Ini jadi apabila alpha 1 plus beta 1 itu lebih kecil dari 1, itu low volatility. Sedangkan alpha 1 plus beta 1 itu sama dengan 1, itu high volatility, dan alpha 1 plus beta 1 itu lebih besar dari 1, itu extremely high volatility. Interpretasinya gimana kalau yang low volatility sama high volatility? Itu bisa dilihat dari tingkat resikonya. Jadi kalau dia low volatility, itu berarti resiko yang dihadapi itu rendah, sedangkan kalau high, dia itu tinggi dan sangat tinggi itu, resiko yang sangat tinggi itu disebut dengan extremely high volatility. Itu ya teman-teman, paham ya sampai sini? Udah jelas ya? Oh iya, silakan. Untuk yang tadi kan kita udah belajar tentang menentukan arch, terus kayak stasioner juga. Itu kan tadi kakak bilang kalau misalnya dia nilainya lebih kecil dari 5% kan stasioner tuh. Nah, kalau misalnya yang 5% itu dia dari mana ya, Kak, angkanya? Oh, jadi kan kalau kita menganalisis sebuah data, itu taraf signifikan yang dari, mungkin kalau yang kayak uji-uji gitu, kalau dia tingkat kedokteran itu mungkin kecil ya, 0,001 gitu tingkat kesalahannya. Jadi itu udah udah umum gitu. Taraf signifikan atau data itu bisa kita, untuk apa sih data itu kita analisis? Berarti kan ada peluang gitu, peluang untuk mengetahui apakah data itu nanti akurat yang dihasilkan. Contohnya kalau kita buat taraf kesalahannya itu besar, untuk apa kita lakukan analisis itu kalau
taraf kesalahannya nanti tinggi gitu. Jadi kalau untuk yang bagian pertanian itu biasa alpanya itu yang digunain itu 5% atau enggak 10%, kayak gitu. Jadi itu udah kayak ketentuan gitu. Gitu ya, Dila? Ini Mm-mm. kapan kita tahu harus menggunakan 5% atau 10%, Kak? Nah, caranya yang dari Evius. Jadi yang pertama itu kita gunain dulu taraf signifikasi yang secara umum yang kita gunain itu adalah 5%. Kalau di bidang pertanian itu 5%. Tapi kalau kita lihat nih, biasanya kan itu 5% atau 10%. Nah, tadi kita gunain dulu yang 5%. Apakah dia signifikan atau stasioner di tingkat 5% atau gimana. Nah, cara kita lihat lagi, mungkin kita naikin lagi jadi 10%. Caranya gimana? Nah, mungkin kita lihat dari nilai F-use-nya tadi, yang F statistiknya. Ini. Nah, jadi caranya tadi yang harga konsumen, kan quick equation. Oh, ini udah ARMA ya. Nah, dari sini aja, dari data yang udah diolah tadi. Nah, dari ini ya, dari nilai heteroskedasitas. Nah, ini kita lihat tadi kan ada F statistiknya. Probability-nya tadi itu 0,015. Nah, 0,015 itu berarti kan di bawah 5%. Berarti kita langsung nentuin taraf signifikasi kita itu 5%, kayak gitu. Biasanya itu langsung kita tentuin dulu taraf signifikan data kita 5% gitu. Tetapi kalau yang kita dapatkan dari analisis data kita itu lebih besar dari 0,05, contohnya di sini tuh 0,06 gitu. Berarti kita mau nggak mau, kita cantumin di deskriptifnya data kita itu, kita memiliki taraf signifikannya itu 10%, kayak gitu. Jadi itu langsung kita tentuin taraf signifikan data kita itu sebesar berapa. Jadi pembacanya itu tahu keakuratan data kita ini, oh ternyata kesalahannya itu 10% ya gitu. Jadi itu bagus untuk diuji lebih lanjut, atau mungkin ini data yang mungkin ya arah dari kontribusi dari penelitian yang kita lakuin itu untuk membuat sebuah kebijakan gitu ya. Kebijakan. Nah, dari situ kan, dari kebijakannya itu kita bisa lihat taraf signifikan yang dianalisis. Contohnya kita tentuin nih 5%. Berarti kebijakan yang kita buat nanti itu berarti mungkin itu bakalan ngaruh gitu, karena tingkat kesalahan data yang kita analisis itu cuman 5% aja. Seperti itu ya, Adila. Masih kurang mengerti? Mengerti, Kak, tapi kan kata Kakak kalau misalnya itu lebih dari 0,5 kita pakai 10%. Nah, itu Ya. tuh udah melalui first difference sama second difference, atau kita pas lihat pas di level itu kan udah misal 0,6. Nah, itu kita langsung ganti ke 10% atau harus melalui first difference sama second difference saja, Oh, Kak? bukan. Jadi tahapnya itu kita lihat taraf signifikannya itu pada uji heteros sama arch effect. Kalau tadi kan yang tingkat level first difference sama second difference itu untuk mengetahui uji stasioner. Gitu ya tahapannya. Jadi yang pertama kita itu dulu. Kita uji stasioner dulu. Uji stasioner tadi caranya yang itu ada tingkat 3 yang unit root test. Itu ada 3 tingkatan, ada level, first difference sama second difference. Seperti itu. Itu belum menentukan taraf signifikasi data. Terus yang taraf signifikasi itu bisa kita tentuin di apakah dia sudah hetero sama arch effect gitu. Oke, thanks, Kak. Oke. Gitu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Jelas?
apalagi ya? Mungkin contohnya mana lagi ya? Yaudah kita buat deh satu lagi. Contoh satu lagi yang bedain dia tingkat first difference atau tingkat level. Kita bisa yang pakai data impor. Impor kayak gitu. Mungkin teman-teman nanti kan tugasnya juga nanti sama ya, sama yang aku jelasin sekarang tuh sama data yang di modul. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa ngulang lagi. Ini kita harga impor. Harga impor sini kebetulan dia pakai yang first difference. Nah, jadi mungkin kita work new file lagi. Sama ya, kita ulangi lagi kayak yang tadi, ini monthly, ini terus dibuat 2016. 2016, tanggal 1 bulan 1, terus di sini 2020, bulan 12, tanggal 31. Dilihat aja lah. Nah, di sini abis itu kita quick, terus empty group. Nah, di sini kita input yang data import tadi. Nah, ini datanya. Kita mungkin di sini klik ganti harga impor. Oke. Nah, di sini tahap selanjutnya tadi itu caranya mungkin ini bisa kita tutup, terus yes, terus ini di double klik, terus di view, terus unit root test. Unit root test itu untuk uji stasioner. Apakah data kita itu stasioner di tingkat level atau gimana? Ya, ini kita okekan. Nah, di sini hasilnya itu 0,082. Padahal taras signifikan kita itu tadi 5% gitu kan. Di sini kita nggak langsung ubah taras signifikan kita jadi 10%. Bukan. Itu kita tentuin nanti itu di tahap heteros sama arch effect gitu. Jadi caranya, karena ini belum melewati stasioner, kita ganti lagi di tahap first difference. Kan tadi tingkat level dia nggak lolos. Jadi kita lanjut ke first difference. Nah, di first difference ternyata probability-nya itu udah lebih kecil dari 0,05, kayak gitu ya. Nah, di sini mungkin sama kayak yang tadi, mungkin di view korelogramnya lagi, terus ditentuin lagi itunya, nanti kan first difference. Nah, mungkin kayak gini. Itu mungkin bisa, tapi bedanya di sini di first difference itu atau first difference sama second difference itu teman-teman nggak bisa lihat dari korelogramnya. Jadi teman-teman di sini harus uji satu-satu. Maksudnya uji satu-satu itu teman-teman harus nyoba mungkin gimana kalau AR-nya itu 1, MA-nya 1, AR-nya 1, MA-nya 2, itu sampai 4-4. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Itu sulitnya kalau yang di taraf stasionernya itu di taraf first difference sama second difference. Kayak gitu. Jadi contohnya di sini ini nggak bisa ya dilihat dari korelogramnya. Korelogram itu pada tingkat level kayak gitu. Jadi kita view, kita quick, contohnya kita buat. Nah, di sini lagi bedanya itu yang kalau dia lolosnya itu di first difference sama second difference, itu kita tambahkan D gitu. D di rumusnya. Ini harga impor. Di sini C, AR, 1, MA, 1, gitu. Nah, ini dibandingin kayak gitu-gitu. Jadi dibandingin mungkin dia 1-1 kah, 1-2 kah, 1-3 kah, atau 2-1, atau 2-2. Jadi agak ribet ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang kebagian harga impor atau harga yang selanjutnya, itu mungkin itulah tugas yang bakalan kalian kerjakan, kayak gitu. Itu ya teman-teman, bedanya di situ aja. Bedanya di rumus yang itunya aja. Untuk mengetahui model terbaiknya itu di penurunan rumusnya. Tadi kan cuma kalau di harga konsumen kan kita di quick sama estimate equation-nya kan kita cuma tulis harga konsumen. Tapi kalau dia di tingkat
first difference sama second difference, kita tambahkan D dalam kurung harga apa gitu. Bedanya cuma di situ, lanjut ke tahap selanjutnya tuh sama. Gitu ya teman-teman, paham ya? Kak, mau nanya. Oh ya, silakan Sri. Itu tadi yang di first difference itu ujinya nggak dari AR1, MA0 gitu-gitu, Kak. Katanya ujinya dari yang paling kecil. Iya, betul. Ya, jadi di apa? Ditambahin lagi kalau airnya 0 sama MA-nya 0 gitu. Jadi Oke, Kak. ditambahin 11 atau 01 atau 10 gitu-gitu. Sampai 44. Kak, aku izin bertanya. Ya, silakan Firly. Itu kan tadi kan itu kan 0,082 itu katanya belum masuk ke tahap stasioner ya, Kak? Betul. Itu kalau yang udah masuk ke tahap itu tuh yang berapa nilainya? Jadi kan tadi yang harga konsumen yang kita contohkan kan itu 0,0 berapa ya tadi? 0,032. Berarti dia stasioner pada tingkat level. Kayak gitu. Jadi kita buat taraf signifikannya itu, maksudnya tarafnya itu 5% dulu, 5% gitu. Gitu ya Firly? Masih ada yang dibingungkan? Iya, Kak, udah. Makasih, Kak. Oh ya, jadi kita tentuin dulu tarafnya itu kita pakai 5%. Nah, 5% kita pasti kalau kita tentuinnya itu 5%, kalau kita coba di level itu mungkin belum lolos gitu. Kalau di second, maksudnya di first difference, itu mungkin udah lolos gitu. Nah, tapi ketika diuji yang hetero sama arch effect, ternyata yang 5% yang udah kita tentuin di awal, yang 5% taraf signifikannya itu nggak lolos, berarti mau nggak mau kita yang harus naikin itunya, apa namanya, taraf signifikan kita jadi 10%, kayak gitu. Itu ya teman-teman, mungkin udah pada ngerti ya? Mungkin bisa diulang lagi nanti di rekamannya, ini udah ada rekamannya juga. Jadi, bentar, aku share screen langsung tugas ya. Nah, di sini itu ada tugas yang di modul. Ini ada data 1, data 2, sama data 3. Nah, instruksinya itu bentuklah 6 kelompok dalam setiap kelas. Bentuklah 6 kelompok dalam setiap kelas. Jadi mungkin yang kelas E kan 14 orang. Jadi mungkin 5 kelompok aja, 5 kelompok berarti ada yang 3 orang itu 4 kelompok dan 1 yang 2 orang. Iya kan ya? 3 kali 4, 12 tambah 2. Nah, betul. Jadi itu yang berarti ada 5 kelompok, ada yang 3 orang anggotanya itu ada sebanyak 4 kelompok, satu kelompok 2 orang. Yang 2 orang mungkin itu bisa jelasin ulang mengenai harga konsumen. Maksudnya satu kelompok tadi yang jumlah 2 anggota tadi itu jelasin yang harga konsumen, dan yang 4 kelompok lagi itu ada yang harga produsen 2 kelompok sama harga impor yang 2 kelompok. Kayak gitu ya. Mungkin untuk kelompoknya bisa dibagi sendiri. Ada yang mau ditanyain? Ada yang kurang jelas? Kak, itu kan dibagi 5 kelompok ya. Terus kata kakak tuh ada yang 2 harga produsen sama harga yang impor. Nah, itu udah kakak tentuin belum? Misal 1 itu produsen, 2 produsen gitu. Biar kita yang kelas L langsung nentuin kelasnya dan nanti udah tahu kerjain yang mana. Mungkin untuk itu, mungkin kelompok 1 itu harga produsen. Produsen ya? Oh, bukan. Kelompok 1 itu yang jumlahnya yang 2 anggota tadi harga konsumen. Nah, kelompok 2 itu mungkin bisa harga produsen, kelompok 3 itu harga impor, kelompok 4 itu balik lagi ke harga produsen, dan kelompok 5 itu harga impor. Itu ya. Ketua kelasnya siapa sih ini? Nggak ada ya CO-nya?
Ada Sri Hamzah nih, Kak. Saya, Kak. Oke, Sri, mungkin bisa minta tolong nanti dibagiin ya. Iya, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Cukup jelas ya? Nah, mungkin untuk kelas J itu mungkin bisa koordinasi sama aspraknya ya untuk pembagian kelompoknya. Oke, siap. Oke. Nanti